Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Selamat berjumpa pada musim pandemi ini. Bagaimanapun kita harus tetap aktif dan menjalankan aktivitas kita sehari-hari, dan kita berusaha dan terus berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk bercerita kembali ke masa lalu, dan ketika orang bertanya tentang Rakha atau Rasyidiyah Khalidiyah, tentu membayangkan kita apa yang sebenarnya ada pada nama itu. Rasyidiyah Khalidiyah dalam sejarah yang sebenarnya dengan sanad yang kuat, dan karena saya adalah ahli waris atau cucu dari pendiri pondok pesantren yang kita cintai ini. Mirsa sekalian, Rasyidiyah itu diambil dari kata Abdur Rasyid, atau pendiri pondok pesantren ini adalah Tuan Guru Haji Abdur Rasyid yang tinggal di desa Pakapuran. Kalau juga kita berbicara tentang nama beliau, tentu bagi mereka yang pernah membaca kitab Parukunan Besar Melayu, tentu tidak aneh dengan nama ini, karena beliau yang menulis dan mengarang kitab Parukunan Melayu yang ada di beberapa provinsi di Indonesia seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan khususnya, Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia. Bagi orang Melayu, kitab itu tidak asing. Mengapa? Karena pelajaran fikih yang cukup mendasar dalam praktik kita sehari-hari. Kita kembali kepada Rasyidiyah Khalidiyah. Pondok pesantren ini pada awalnya tidak berbentuk seperti sekarang tentunya, dengan perkembangan yang sangat pesat. Pada awalnya, sepulang Tuan Guru Syekh Abdur Rasyid dari Mesir, karena bagaimanapun saya pernah menelusuri jejak langkah beliau. Beliau adalah orang yang pertama, orang Kalimantan pertama yang belajar di Universitas Al-Azhar atau menginjakkan kaki ke Mesir. Di data Kedutaan Besar Republik Indonesia yang saya dapat, beliau datang ke Mesir itu pada tahun 1908. Jadi pada saat itu memang pada masih zaman perjuangan Indonesia melawan penjajahan, 1908. Beberapa tahun di sana beliau mendapatkan syahadah al-alamiyah. Sekarang saya tanya kepada dokter di Azhar, ini tingkatnya seperti apa? Jadi mereka menjelaskan ini tingkatan doktorah atau tingkatan S3. Jadi sebenarnya Tuan Guru Haji Abdur Rasyid ini, kalau sekarang pendidikan modern sekarang, beliau berpredikat sebagai doktor atau S3. Sepulang dari sana, ringkas cerita, 1920 beliau pulang ke kampung halaman desa Pakapuran di tepian Sungai Negara, Sungai Tabalong. Pada waktu itu beliau mengajar dengan sistem halaqah, yaitu murid-murid mengelilingi guru yang mengajar. Seperti biasa, mungkin orang Jawa menyebutnya dengan sorogan. Nah, pada saat itu murid terus bertambah banyak. Akhirnya beliau mendirikan langgar yang sekarang langgar itu diberi nama Langgar Darussalam, juga di tepi sungai di desa Pakapuran. Langgar itu juga akhirnya tidak bisa menampung karena santri-santri berdatangan dari berbagai daerah, di antaranya waktu itu disebut dengan Banua 5, sekarang Banua 6, dari Barabai, khususnya Kandangan, Rantau, sampai ke daerah Banjarmasin. Kemudian tidak cukup juga langgar itu menampung, akhirnya ditingkat menjadi 2 lantai. Nah, di tingkat 2 lantai itu pun ternyata penuh sesak. Pengajian beliau selalu dipenuhi dengan jamaah.
Akhirnya timbul inisiatif ingin membeli tanah di pinggir jalan atau di mana sekarang ini disebut dengan Jalan Trans Kalimantan, ya, yang kita tempati saat ini. Nah, saat itulah berkembang perguruan Rasyidiyah Khalidiyah. Saat dipindah itu tercatat dalam catatan ayah saya itu 1922. 1922 itu beliau menamakan sekolah itu dengan Arabic School. Mengapa berbahasa Belanda? Karena penjajah atau kolonial sangat membatasi aktivitas pendidikan. Khususnya pendidikan agama sangat dibatasi. Jadi ulama pada saat itu bukan sesuatu hal yang gampang dalam hal mengajarkan agama kepada santri-santri. Namanya pun disebut waktu itu dengan Arabic School. Kalau kita menyebutnya dengan sekolah Arab, ya. Nah, lama berkembang, terus berkembang, sekitar beberapa tahun, menjelang 10 tahun, beliau juga mendirikan beberapa cabang. Di antaranya adalah Al-Madrasatul Islamiyah, itu di kota Barabai, di kota Apam Barabai, Al-Madrasatul Islamiyah. Beliau punya murid kesayangan di situ, yang menjadi qadhi besar di Barabai, yaitu Tuan Guru Haji As'ad. Nah, Tuan Guru Haji As'ad inilah yang sering disebut nenek saya. Di samping beliau juga seorang ulama pengaruh di kota Barabai, juga beliau masih kerabat dekat. Beliau juga mendirikan sekolah cabang, yaitu di Kandangan, yang sekarang mungkin kita kenal dengan Darul Ulum. Itu juga inisiatornya adalah beliau, dan beliau disebut dengan pendiri Darul Ulum di Kandangan. Nah, dengan beberapa cabang ini, ya, nama Tuan Guru Haji Abdul Rashid tentu semakin melambung. Mengapa? Karena di pondok beliau sendiri, di desa Pangkapuran Amuntai sendiri, beliau dikenal dengan muallim wahid, artinya guru utama. Ya, mengelola pondok pesantren dengan mendirikan perguruan yang saat itu dinilai kurang relevan oleh beberapa ulama di Amuntai. Mengapa? Karena mereka menganggap bahwasanya pesantren ini sudah bergeser dari hal yang sebenarnya menjadi cita-cita ulama. Ulama mengatakan kita penuhi dulu masjid, penuhi dulu majelis ta'lim. Tapi mengapa mendirikan sekolah yang ada kursi, ada meja? Itu kan seperti sekolah Belanda. Waktu itu kakek saya mengatakan, mbah saya mengatakan, pendidikan kita berorientasi kepada pendidikan modern yang ada di Mesir. Karena bagaimanapun sebagai alumni Al-Azhar, beliau sangat terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran ulama-ulama Mesir yang modern pada saat itu. Yang sangat mempengaruhi beliau yaitu adalah Syekh Muhammad Abduh. Beliau sangat berorientasi dengan Syekh Muhammad Abduh yang berhasil mereformasi Al-Azhar. Sepulang beliau itu akhirnya mendirikan sekolah Arabic School itu dengan menggunakan kurikulum dan menggunakan sistem klasikal. Jadi tidak sistem per kitab ini tamat kemudian kitab yang lain, tidak, tapi dengan sistem klasikal. Ini persis kalau kita bandingkan seperti sekolahan Belanda pada saat itu, sekolahan modern. Makanya langkah-langkah ini tidak semua didukung orang. Karena apa? Karena berbeda dengan perguruan Islam yang lain. Maka tercatat dalam sejarah untuk Kalimantan khususnya, pesantren Rasyidiyah Khalidiyah adalah pesantren pertama yang menggunakan kurikulum atau pesantren pertama yang menggunakan dengan sistem klasikal. Ya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin, perlu kita ketahui sekarang bahwasanya Rasyidiyah Khalidiyah pada saat ini berkembang pesat melalui pasang surutnya. Jadi setelah kepemimpinan kakek saya itu yang sangat berjasa, yang sangat satu ide, satu gagasan, satu arah, itu adalah murid utama beliau, yaitu beliau bernama Tuan Guru Haji Juhri Sulaiman. Beliau inilah yang mengerti betul visi misi si pendiri. Di samping beliau juga sebagai alumni Al-Azhar Mesir. Nah, dari situ terus berkembang. Dan pada ketika 1934
pendiri ini wafat, ya, saat itu Tuan Guru Kiai Haji Juhri Sulaiman merubah nama menjadi Madrasatur Rasyidiyah. Dirubah beliau menjadi Madrasatur Rasyidiyah. Kemudian pada pergantian pimpinan pada tahap-tahap berikutnya diganti menjadi Ma'had Rasyidiyah. Mengapa perguruan? Karena akan didirikan perguruan tinggi. Nah, jadi kalau kita berbicara cikal bakal Fakultas Usuluddin dan Dakwah yang sekarang ada di UIN Antasari Banjarmasin, itu pada awalnya adalah milik Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Makanya dulu ketika dipindah ke Banjarmasin, Fakultas Usuluddin itu, perpustakaan Usuluddin itu dipenuhi dengan buku-buku yang dibawa dari Mesir. Sampai-sampai waktu itu tercatat ketika Nur Khalis Majid menyelesaikan disertasi beliau mencari referensi ke Banjarmasin dan ke Fakultas Usuluddin di Banjarmasin, dan di situ ada buku-buku yang banyak berasal dari Mesir, tentu yang dibawa oleh kakek saya. Dan sangat menyedihkan, ya, takdir berkata lain, buku yang sekian banyak itu terbakar dengan adanya musibah kebakaran. Oke, kita kembali ke Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah. Ya, dengan berkembangnya waktu, berkembangnya terus sekarang berkembang, sehingga pada akhirnya sekarang Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah mempunyai lengkap unit pendidikan. Kita mulai unit pendidikan itu dari pendidikan anak usia dini, kita punya. Kemudian kita punya TK atau Raudhatul Atfal. Kita punya madrasah ibtidaiyah. Kemudian kita juga memiliki pendidikan sanawiyah putra dan putri. Kita memiliki aliyah putra dan putri. Kita pun memiliki perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam yang punya 3 jurusan. Ada jurusan PAI atau Pendidikan Agama Islam, ada pendidikan bahasa Inggris atau tadris bahasa Inggris, juga ada ahwal syakhsiyah atau syariah. Dan insya Allah ke depannya untuk menyambut 1 abad Rasyidiyah Khalidiyah, kita mengusahakan untuk berdirinya pasca sarjana di Komplek Pesantren Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Dan itu kita tentu mohon dukungan semua pihak supaya hal ini bisa terlaksana. Jadi bagaimanapun mesti ada kerjasama di antara kita. Nah, kalau kita berbicara Rasyidiyah Khalidiyah, ya, ada juga yang bertanya, normal Islam itu berasal dari mana namanya? Nah, jadi tercatat yang pernah mengajar di sini adalah Tuan Guru Muhammad Arif Lubis. Beliau adalah orang Medan, nyantri di sini, kemudian sampai menjadi kepala sekolah, kepala madrasah. Beliau rindu dengan kampung halaman beliau. Beliau pernah mengecap keilmuan di Padang Panjang di Sumatera Barat. Namanya adalah normal Islam. Maka ditambahlah menjadi normal Islam. Begitulah ceritanya. Saudara-saudara, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Rasyidiyah Khalidiyah saat ini lebih kurang memiliki santri dan mahasiswa itu 7.000-an. Jadi dengan animo masyarakat yang luar biasa, kita tentunya tidak bisa memenuhi semua keinginan mereka. Artinya sekalipun kita menyiapkan fasilitas, tapi fasilitas kita pun ada kurangnya. Terutama kita kekurangan sarana dan prasarana kelas. Kita ingin menerima banyak dan kita tidak pernah menolak orang yang ingin belajar di sini. Karena orang belajar Islam itu tidak boleh ditolak. Cita-cita mulia. Siapapun berhak mendapatkan pendidikan di Komplek Rasyidiyah Khalidiyah. Tapi lantaran ketersediaan kelas yang sangat terbatas, mau tidak mau kita harus menyeleksi mereka itu. Padahal dengan sangat menyesal sebenarnya kita pendidikan yang baik itu sebenarnya tidak perlu seleksi. Ya, pendidikan yang baik itu adalah
masuk semua kalangan pemikiran atau strata pemikiran itu masuk semua, tapi mengeluarkan hasil yang bagus. Nah, secara logika memang kalau kita seleksi, kita terima yang pintar, tentu keluar akan pintar. Tapi sekolah yang hebat itu adalah menerima orang biasa, menjadikan mereka luar biasa. Itulah yang hebat. Jadi kalau kita masuk pesantren Rasyidiyah Khalidiyah ini, jangan pernah berkecil hati. Saya orang biasa. Tidak. Ya, kita memang orang biasa. Tapi Anda lihat, Anda keluar dari pesantren ini, insya Allah Anda akan menjadi luar biasa. Ada seorang hukama dari Irak mengatakan, di saat-saat menuntut ilmu itu, orang itu seperti menuai bintang. Dia mengatakan, kalian adalah angkatan pembina sejarah yang menjelma dari air mata, api, dan darah. Kini kalian tengah memetik bulan dan bintang-bintang. Kalian akan membawa dunia baru di atas bumi nan kemilau dan di atas langit yang cemerlang. Itulah kata-kata seorang hukama kepada para santrinya yang tengah menuntut ilmu. Karena saat ini kepada santri dan santriwati yang tengah menuntut ilmu, saya wasiatkan, di mana wasiat ini diwasiatkan turun-temurun di pondok pesantren ini dari guru kita, dan dari guru kita sampai kepada pendiri pondok ini. Bahwasanya pesantren ini adalah rumah kita. Makanya ketika kakek saya itu sudah mulai tua, nenek saya bertanya pada beliau, mengapa sampai saat ini kita tidak memiliki rumah? Apa kata beliau? Kakek saya tinggal di rumah mertua beliau. Ya, beliau tidak memiliki rumah sendiri. Beliau tinggal dengan mertua, dengan anak-anak situ tinggalnya. Kemudian beliau mengatakan apa? Sekolah atau madrasah ini adalah rumah kita. Dan santri atau murid-murid ini adalah anak kita. Belajar di pesantren Rasyidiyah Khalidiyah akan terjalin ikatan emosional laksana antara orang tua dan anak. Insya Allah para guru, para ustaz dan ustazah di sini memperlakukan peserta didik tidak seperti murid, akan tetapi memperlakukan mereka seperti anak mereka sendiri. Inilah wasiatnya. Mengapa kadang-kadang saya kalau mengajar dalam kelas, saya tidak segan-segan memarahi mereka, karena mereka adalah anak-anak saya. Ya, mereka adalah aset saya, mereka adalah aset akhirat saya. Karena satu huruf yang dibaca mereka itu akan mengalir kepada guru-guru, termasuk saya yang mengajar di sini. Dan di sini saya akan memberikan pengertian kepada orang tua santri. Jangan pernah tersinggung atau apa kami memarahi anak didik kami. Karena mereka bukan anak Anda sendiri. Mereka adalah anak-anak kami yang akan menggapai masa depan cerah mereka. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan di waktu yang singkat ini bisa memberikan kita sedikit pengetahuan tentang Rasyidiyah Khalidiyah. Tentu dalam satu sesi ini tidak cukup, karena banyak cerita di sini, banyak halangan, banyak tantangan, dan banyak masa depan yang belum terwujudkan. Akhirul kalam, Allahu waliyut taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.